online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study, setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Bagi jemaat yang ingin ibadah raya secara onsite di gereja, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WhatsApp, SMS, telepon ke nomor 0851 0038 0456 atau DM ke Instagram gereja di @GBI-Villa-Citra. Pendaftaran dibuka mulai hari Minggu pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu pukul 19.00. Pengiriman barcode akan dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya menyapa sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk menyaksikan live streaming. Shalom. Shalom. Kita bersuka cita, amin. Saya percaya bahwa terlalu banyak kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan setiap harinya kita rasakan sama-sama. Kita bisa kuat, kita bisa sehat, bahkan kita ada sampai hari ini. Itu semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap memakai masker selama ibadah berjalan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Kau rela tinggalkan tahta kemuliaan-Mu, turun ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib, hanya untuk membuktikan betapa Engkau mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini Kau mau berikan hati kami, Kau mau berikan puji-pujian kami, Kau mau berikan hidup kami hanya untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau padaku, ku serahkan semua. Ku milikmu. Terima kasih Tuhan, hidupku milikmu, hidupku milikmu, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, segenap hatiku terjemahkan kebaikan-Mu, segenap jiwaku memuji Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, sayangmu, satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami adalah sepenuhnya milik Engkau Tuhan. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang tak pernah berubah Tuhan. Jesus, Jesus, hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi setiap pengakuan kami Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are my Jesus. Now forever. Sing it again. Sing it again. I surrender. You are my Jesus. Forever. Sesuai rencana-Mu,
kami milik-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau angkat tinggi tangan kami kepadamu. Tanda kami berserah Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk setiap kami supaya kehidupan kami memperoleh hidup yang kekal dan kami tidak beroleh binasa. Oleh sebab itu hari ini lagi kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan yang besar, untuk segala kasih setia Tuhan yang kami alami hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Dengan tulus kami nyatakan Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama nyatakan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. It's only about you Jesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami nyatakan Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, Hormat, kemuliaan. mari sekali lagi bersama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Hanya bagi-Mu segala pujian Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku hanya Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya anugerah-Mu yang besar tercurah atas seluruh kehidupan kami, umat yang mengasihi dan percaya karena kebangkitan-Mu yang sudah memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap kami umat kepunyaan-Mu bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan haleluya. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia sudah menebus kita, bahkan menyelamatkan kehidupan kita. Bersama-sama jemaat Tuhan kita akan bersorak dan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Praise God. Kita nyatakan sama-sama pujian ini dengan penuh semangat. Sebab Tuhan adalah penebus dalam kehidupan kita. Katakan, ku tahu Dia penolongku, ya. Darahnya tembus dosaku, ku yakin. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dia angkat deritaku, ya. Sembuhkan sakitku, ku yakin. Imani dengan iman percaya kita pagi ini. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Say. Sama-sama. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Katakan Dia hidup. Haleluya. Satu-satunya penebus yang menyelamatkan kehidupan kita. Ku tahu Dia penolongku. Sing it. Darahnya tebus dosaku, ku yakin. Sama-sama percaya, ku yakin. Hey. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Say. Wow, oh, oh. Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Katakan Dia hiduplah. Katakan Dia penebusku. Praise God. Dia hidup. One more time, sing it. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Oke. Kita percaya bahwa Tuhan menjadi penebus dalam hidup kita, amin. Kalau begitu kita sama-sama kompak hari ini. Angkat tanganmu buat Tuhan sama-sama. Kita mau akui bahwa Tuhan penebus kehidupan kita, amin. Sama-sama berikan yang terbaik. Say, Dia penebusku, Dia hiduplah. Engkau penebus kami Tuhan. Penebusku, Yes. Dia hidup. Segenap hatimu nyatakan, Dia penebusku. Dia hidup. Engkau hidup untuk selama-lamanya Tuhan. Dia penebusku. Boleh lebih baik dari ini, amin. Sama-sama. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan Dia penebus. Dia hiduplah. Kami nyatakan Tuhan, Dia bebaskanku. Ku kan bangkit, ya. Ku kan menerima nyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama umat Tuhan, Dia Penebusku, Dia hiduplah. lebih sungguh lagi nyatakan. Praise God. Dia hidup. Kami nyatakan Kau penebus kami satu-satunya. Katakan Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Sekali lagi, sama-sama Dia penebusku.
hiduplah. Dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hey, kami puji namamu Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya kebaikan-Mu kekal dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami nyatakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sama-sama nyatakan, Jesus. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Boleh sama-sama jemaat Tuhan nyatakan, say, He is so good. Ya, Dia terlalu baik untuk setiap kita, amin. Ya, kami mau nyatakan dengan mulut kami Tuhan, He is so good. He's so good to you and me. You are so good. Boleh sekali lagi, lebih baik dari ini, amin. Jemaat GBI Villa Citra, say, He is so good to you. To you, and He's so good to you. Yeah, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan Jesus, Jesus, He's so good to you. Katakan Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Boleh berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas dapat mempersiapkan diri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, itu terus Engkau kerjakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang melimpah itu boleh tetap tinggal dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik hari ini. Kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Kami mau lakukan ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan. Persembahan kami menjadi ucapan syukur atas sukacita yang kami alami dalam kehidupan kami. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk gereja lokal yang kami kasihi di tempat ini. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Biar pujian ini boleh mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Mengingatkan kita atas pengorbanan Tuhan yang sempurna dan telah Ia selesaikan buat setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidup
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ini yang kami percaya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan. Salibmu ku hidup. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Oleh karena salib-Mu, ya, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. oleh karena kuasa salib-Mu Tuhan, Salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. kami terlalu percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal atas setiap kehidupan kami. Mujizatmu di hidup. Bersama mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Oleh karena salib-Mu ku hidup. Kami menang atas kehidupan ini Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar kami boleh mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan yang sempurna yang menyelamatkan kehidupan kami, bahkan salib yang memberi kami kemenangan.
mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk boleh berada dalam hadirat-Mu, dalam rumah-Mu. Memuji menyembah-Mu adalah hal yang menyenangkan bagi kami. Itu sebabnya kami suka ada dalam hadirat-Mu. Di situ kami kuat, di situ kami terhibur, di situ kami mendapatkan optimisme dalam menjalani hidup ini. Kami mendapatkan jawaban dan kepastian dalam hidup ini. Saatnya Tuhan berfirman bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Saudaraku yang kekasih, ketika seseorang yang materialistis menjadikan harta sebagai pusat kehidupannya, dia pastikan bahwa dia adalah seorang yang materialistis, ya. Seseorang yang gila hormat menjadikan hormat sebagai pusat kehidupannya. Ya. Seseorang yang ingin terkenal akan menjadikan popularitas sebagai pusat kehidupannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seseorang yang mendewakan kecantikan akan menjadikan kecantikan sebagai pusat kehidupannya. Seseorang yang mendewakan gelar akademis akan menempatkan pendidikan itu sebagai pusat kehidupannya. Tetapi seseorang murid Kristus, seorang murid Kristus yang sejati, dia akan menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupannya. Nah, saudara ada di posisi yang mana? Mari kita coba review hidup kita, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara dan saya? Atau siapa? Atau apa yang menjadi pusat kehidupan kita sampai hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Nah, kita mau belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus menjadikan Bapa itu sebagai pusat kehidupannya. Saudara bisa baca begitu banyak ayat. Setiap kali Yesus berkata, dia selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Setiap kali dia mengajar, saudaraku yang kekasih, setiap kali dia ketemu orang, dia ketemu dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia selalu merujuk kepada apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya ketika ia datang ke dalam dunia, yaitu menyelesaikan dosa. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ya, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kita melihat Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan untuk menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Setelah selesai, dia kembali menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Jadi kita melihat saudara, dari awal pelayanan Tuhan Yesus, pada waktu dia datang ke sungai Yordan, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis mencegah dia, katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kita melihat apa yang Yesus katakan, selalu dikatakan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan itu selalu menggenapkan seluruh kehendak Bapanya di sorga. Jadi tidak ada apapun yang Yesus lakukan itu mau-maunya sendiri, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri menjadikan Bapa menjadi pusat kehidupannya. Jadi Yesus hanya fokus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya.
ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, dia tujukan kepada Bapa di sorga. Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga. Jadi selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Karena pusat hidup dari Tuhan Yesus itu Bapa. Meskipun Yesus banyak sekali menghadapi tekanan, tantangan dalam kehidupannya, tetapi Yesus berhasil dan tetap memiliki fokus dalam kehidupannya sampai menyelesaikan tugas misinya ketika datang ke dalam dunia dan kembali menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ini teladan yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat seorang rasul yang besar, Rasul Paulus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya, saudara. Ya, dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi kita melihat fokus tujuan daripada Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi Paulus itu hidup ini memiliki tujuan. Dia menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Fokusnya, tujuannya, arah pandangannya itu selalu tertuju kepada Yesus. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari pujian, saudaraku yang kekasih. Dia tidak mencari harta benda, saudaraku yang kekasih. Lalu dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang dia maksud yang di sini bukan hadiah yang bersifat fana, hadiah berupa mobil, motor, saudara. Tapi hadiah di sini adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kembali lagi kita melihat Rasul Paulus juga menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dari iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan Paulus berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus sudah menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Ya, saudaraku Islam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya? Bagaimana caranya kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Ayat-ayat ini berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang, ya, ada 3 jenis orang yang pengen ikut Yesus. Nanti kita akan belajar ya. Tapi setiap orang itu punya alasan yang bermacam-macam. Ya, pengen menjadi pengikut Kristus, tapi tidak menjadikan Yesus sebagai pusat. Tidak menjadikan Yesus sebagai fokus hidupnya. Jadi bercabang-cabang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, 3 jenis orang ini adalah gambaran saudara dan saya. Kira-kira kita ada di mana, saudara? Ya, saya berharap setelah saudara mendengarkan kebenaran ini, ya pusat kehidupan kita sungguh-sungguh kembali mengarah kepada Yesus. Tujuan hidup kita betul-betul kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita jalani hidup ini semuanya hanya bersifat sementara. Kalau kita tidak meraih apa yang kita impikan dan cita-citakan, toh itu bukan menjadi pusat fokus hidup kita. Enggak ada yang perlu dikecewakan, enggak perlu sakit hati kan. Karena bukan itu tujuan kita, saudara. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, ayat ini berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow, keren ya saudara. Ini orang pertama yang menyatakan diri mau menjadi pengikut Kristus kemanapun Tuhan Yesus pengen pergi. Nah, sekarang kita lihat Yesus menjawabnya.
Yesus berkata kepadanya di dalam ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-58. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Nah, betul kan? Serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, saudara. Tetapi anak manusia, Yesus mengatakan dirinya sendiri, menggambarkan dirinya sendiri, ya. Anak manusia, saya ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara. Jadi kita melihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, Yesus berkata kepada orang yang pengen ikut dia, bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia, yaitu aku, yang engkau mau ikut aku tidak punya tempat loh meletakkan kepala. Jangan nanti kamu kecewa. Kalau kamu ingin ikut aku, siap-siap harus berani menderita. Kira-kira begitu, saudara, ya. Kita baca dulu, saudara, kita selesaikan ayat-ayat ini. Ayat yang ke-59, ya. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Nah, ini orangnya kedua yang Yesus ngomong. Ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus menantang orang yang kedua ini yang sudah lama ikut dia. Tapi Tuhan tahu, kamu ini gak sungguh-sungguh, ikut mah ikut, cuman ikut-ikutan, kira-kira begitu ya. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, kita melihat, saudara, ya, sudah mulai ada alasan-alasan. Begitu dia tantang ikut Tuhan sungguh-sungguh, muncul alasannya, saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Orang yang ketiga, ayat yang ke-61, dan seorang lain lagi berkata, ini jenis orang ketiga, saudara, aku akan mengikut engkau Tuhan. Wah, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Wah, saudara, pengen ikut Tuhan, tapi mesti pamitan dulu, saudara. Kelihatannya begitu hormat kepada keluarga dan begitu sopan begitu ya, dia gak mau ikut begitu saja. Tetapi kita melihat jawab Yesus apa? Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, maksudnya setiap orang yang betul-betul mau ikut aku, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau mau ikut aku, gak usah menoleh ke belakang. Maksudnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba menjelaskan, menguraikannya, ya, semampu bisa, yang saya bisa, saudara. Bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Yang pertama, saudara, orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus siap menderita. Ya, ayatnya di mana? Ayat 57 dan 58. Ada orang yang pertama datang kepada Yesus dan berkata, aku mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung pun punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ngomong kepada orang yang pertama ini, maksudnya, kamu yakin mau ikut aku, kira-kira gitu ya. Ya, kalau engkau ingin ikut aku, kamu mesti tahu. Kalau aku nanti masuk ke Yerusalem, kamu mungkin pikir aku akan jadi raja. Kalau aku jadi raja, engkau menjadi pengikut aku, minimal kamu dapat posisi lah, kira-kira begitu kan. Nah, dalam pikiran orang pertama ingin mengikut Yesus itu, dia berpikir Yesus itu akan menjadi raja. Itu kan harapan pengikut-pengikut Yesus, termasuk para muridnya. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul, saudara, ya, mereka agak kaget dan kecewa. Loh, ternyata kok ditangkap, disesah, disiksa, sampai mati di atas kayu salib. Kita pikir dia mau jadi raja, ya ampun. Malah kok jadi menderita dan mati di salib. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan ingin mengingatkan orang ini, ya, aku akan masuk ke Yerusalem bukan jadi raja loh. Aku ketika masuk ke Yerusalem bukan ditinggikan, bukan didewakan, dieluk-elukkan oleh banyak orang. Justru kalau aku masuk ke Yerusalem, kamu mau gak serius ikut aku? Nanti aku ditangkap, aku diludahi, aku dihina, aku dihancurkan, bahkan aku ditolak, bahkan aku disalibkan.
Masih mau ikut aku? Kira-kira begitu saudara. Yesus ngomong kepada orang ini ya. Jadi Yesus menanyakan apakah dia berani? Ya, kalau engkau sungguh-sungguh mau ikut aku, berani nggak pikul salib? Kalau engkau sungguh-sungguh mau ikut aku, ya berani nggak ambil resiko untuk menderita? Nah saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi apa sih pikul salib itu saudara? Apa sih ikut Yesus itu kita harus berani menderita? Maksudnya begini saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu selalu sama dengan kita pikul salib. Tidak semua loh saudara. Ya, memikul salib itu adalah kalau kita menderita karena nama Yesus. Itu namanya pikul salib. Misalnya engkau bekerja di sebuah kantor. Engkau pengikut Kristus. Saking kau jujur, engkau dipecat, diajak kompromi, enggak mau. Pokoknya kamu lurus banget, pengen ikut Yesus, pengen memunculkan karakter Yesus Kristus. Lalu engkau dikucilkan, engkau diisolir dari teman-teman, bahkan kau diancam dipecat. Dan akhirnya engkau bertahan, lalu engkau dipecat. Itu namanya pikul salib. Jadi pikul salib penderita karena Kristus bukan karena kita salah sendiri. Kita mencuri lalu kita tangkap, ya saya pikul salib. Bukan itu pikul salib ya. Bukan itu menderita karena Yesus. Kalau kita hidup dalam posisi benar, siapapun kita. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, engkau pasti menderita. Rasakanlah. Lingkungan-lingkungan orang-orang sekitar kita gak suka dengan kita. Ketika mau naik jabatan, selalu kita dijegal hanya gara-gara karena kita menjadi pengikut Kristus. Dulu saudara, saya dulu suka nyanyi saudara. Karena saking suka nyanyinya, suka ikut-ikutan pop singer saudara ya. Nah saudara, akhirnya karena saya sudah sering juara di daerah, saya dikirim ke tingkat provinsi yang ya namanya provinsi dari tingkat kecamatan, lalu dikirim ke tingkat provinsi. Sampai tingkat provinsi harus menyanyikan 2 jenis lagu, pop Indonesia dan langgam Melayu saudara. Jadi karena saya suka nyanyi, saya pelajari aja nggak apa-apa, ya cengkok langgam Melayu saya pelajari dan saya ikut. Dan ternyata saudara saya masuk final, saudara ya. Nah kita masuk final, lalu perlombakan lagi. Setelah selesai saya menyanyi, lalu dewan juri memutuskan, kumpullah para dewan juri. Nah ofisial saya, saudara aku yang kekasih, guru saya, salah satu guru saya yang mendampingi saya, dia nguping saudara. Dia ikut nguping dan mendengar saudara. Dan setelah hasil dari juri memutuskan saya harus juara. Tetapi oleh karena satu dan lain hal saya tidak, tanda kutip, tidak seagama dengan mayoritas. Kedua saya juga warna kulitnya beda. Malu kita, masa dia harus juara, nggak bisa. Akhirnya melalui sebuah perundingan yang keras, saya taruh di nomor 2. Udah setelah itu ya official saya keluar lari cari saya. Dia kasih tahu, tapi sudah tenang ya, nggak apa-apa. Harusnya kamu juara. Tapi saya sudah tahu hasilnya, kamu juara 2. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa? Ya biasalah, gara-gara kamu tuh ya mata sipit, kamu ya agamanya beda. Pengumuman diumumkan saudara. Diumumkan mulai dari harapan 1, juara 3, juara 2 dan juara 1. Dan saya diumumkan betul dapat juara 2 untuk tingkat provinsi dengan 2 jenis lagu, yaitu pop Indonesia dan langgam Melayu. Jadi lagu Melayu ya, langgamnya saudara. Nah saudara aku kekasih, itu resiko. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, harus siap menderita. Masih mau ikut Tuhan Yesus? Masih mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan? Banyak orang gak berani bayar harga, malah
ditukar agamanya. Yesusnya ditukar karena sebuah jabatan. Penakut banget ini orang. Yesus ditukar karena seorang wanita. Yesus ditukar karena seorang pria. Yesus ditukar karena pekerjaan. Tapi ini Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau menjadi pengikut aku harus siap-siap menderita loh. Kira-kira gitu saudara ya. Jadi kita melihat serigala dan burung masih ada tempat di Yerusalem. Tetapi anak manusia tempatnya di kayu salib, digantung di kayu salib. Takut enggak? Kecewa enggak nanti kamu? Berani enggak menderita? Wah, ternyata ikut Tuhan Yesus. Yesus yang mati di salib. Kira-kira itu saudara ya. Jadi Yesus menyatakan apakah dia orang pertama ini berani mengambil resiko memikul salib kalau sungguh-sungguh mau ikut dia. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sejati kalau menjadi pengikut Yesus, siap-siaplah menderita. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ikut Yesus harus sungguh-sungguh. Nah saudara, jangan menjadi pengikut Yesus sekedar-sekedar aja. Betul-betul, sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Ya, ayat yang ke-61. Dan seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Wah, saudara aku yang kasih. Jadi orang kedua ini mau pamitan kepada keluarganya. Ya, Yesus sebenarnya tidak melarang orang menghormati keluarganya, mau pamitan enggak larang saudara. Tapi Yesus tahu banyak orang punya banyak alasan. Mau mengikut dia itu banyak alasan. Banyak pertimbangannya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi Yesus mengatakan sampai satu titik kamu harus memilih keluarga, memilih bapak atau mengikut aku, memilih aku. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, misalnya kalau keluargamu, kalau orang tuamu semua menantang engkau menjadi pengikut Kristus, engkau harus memutuskan memilih. Tapi kalau engkau memilih mengikut Yesus, engkau menderita. Itu kan risiko. Bahkan diancam, dibuang dari silsilah keluarga dan sudah banyak kesaksian seperti itu. Tadi Yesus sudah ngomong ini. Kalau kamu benar-benar mau jadikan aku sebagai pusat hidupmu, kamu akan mengalami resiko-resiko, kamu akan nggak disukai sama keluargamu. Ketika keluargamu menantang engkau menjadi pengikut Yesus, apa responmu? Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya jangan sampai karena keluarga tidak setuju, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, kita mengikut, kita tetap harus mengikut Tuhan. Jangan sampai keluarga yang setuju, lalu kita meninggalkan Tuhan, kita ikut keluarga. Jadi Yesus berkata, akan tiba satu titik kamu harus menjatuhkan pilihan. Mengikut aku sungguh-sungguh atau kamu meninggalkan aku. Nah ini jenis orang yang kedua. Saudara mengalami enggak hal-hal seperti ini di sekitar kita? Yang ketiga saudara ya. Nah kalau mau ikut Yesus jangan tunda-tunda. Banyak orang tunda, aduh saya masih begini, masih nanti kalau udah beres semua, nanti kalau sudah anak saya sudah menikah semua, saya nggak ada beban, saya baru ikut Yesus. Ada orang seperti itu ya. Nah saudara, ayat yang ke-59, izinkanlah aku pergi menguburkan Bapakku. Nah saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus itu tidak pernah melarang orang menguburkan Bapaknya. Tapi ayat ini terkesan Tuhan itu melarang. Orang menguburin Bapaknya kok dilarang. Kesannya kok Tuhan Yesus itu ya melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat kan mengajarkan hormati ayah dan ibumu. Tapi dalam konteks ini ada kesan kok Yesus kok keras banget ya. Kalau mau ikut aku, ya jangan kuburin ayahmu. Bukan begitu maksudnya saudara. Nah saya mau jelaskan sedikit. Menurut adat istiadat tradisi orang Yahudi, penguburan itu ada dua jenis, dua macam saudara. Yang pertama, penguburan yang pertama itu kalau orang mati,
Ini tradisi Yahudi ya saudara. Orang mati mayatnya itu dirempahi dahulu. Seperti Yesus kan dirempahi. Setelah dirempahi, dikafani, saudara aku kasih. Lalu mayatnya, makanya Yesus ketika turun dari salib, orang Yahudi itu ya sama dengan saudara-saudara kita karena mereka bangsa Semitik. Orang Yahudi, orang Arab, itu serumpun saudara. Tradisi mereka kalau sudah mati tidak boleh satu kali 24 jam, mesti cepat dikubur. Nah ketika Yesus mati di salib, dia cepat-cepat diturunkan, ya, darahku yang kasih dalam Tuhan. Lalu cepat-cepat dirempahi, dikafani, ya. Saudaraku yang kasih dalam, setelah itu mayat ini dimasukkan ke dalam gua, ya, gua kuburan itu, kemudian dibiarkan membusuk. Nanti setelah daging-dagingnya semua membusuk, maka tinggallah tulang belulangnya. Darahku yang kasih dalam Tuhan. Nah inilah yang disebut dengan penguburan pertama. Ini tradisi orang Mesir pun demikian. Makanya kalau saudara ke Mesir, saudara akan melihat banyak mumi-mumi. Ya, ada namanya mumifikasi, pengawetan mayat. Orang Mesir kalau mati, mayatnya itu diawetkan. Bagaimana caranya? Proses mumifikasi itu saudara, itu semua jeroan isi perutnya itu dikeluarkan, otaknya pun dikeluarkan lewat hidung, tarik keluar semua, hanya tinggal jantung yang tidak dikeluarkan. So, jantung itu menunjukkan identitas orang tersebut. Nah setelah keluar semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, cairannya semua sudah keluar semua, ya, baru dimasukin rempah. Ya, masukin garam, rempah ke dalam perut tersebut, lalu biarkan selama, kalau tidak salah, selama 70 hari. Lalu itu menjadi mumi. Jadi jasad jenazahnya jadi keras, kaku gitu. Ya. Nah, itu orang Mesir seperti itu. Maka kalau saudara pergi ke Mesir, ada piramid-piramid, ya, piramid Sphinx, Giza dan sebagainya, ada 7 piramid kalau nggak salah. Itu piramid itu isinya apa? Isinya mayat, ya, orang-orang yang sudah mati dimumifikasi, yang sudah diawetkan, dimasukkan ke dalam piramid itu. Apalagi kaum-kaum bangsawan, keturunan-keturunannya semua dimasukkan ke dalam piramid yang gede-gede itu, saudara. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih, kuburan, cara penguburan orang Yahudi pun demikian. Nah ayat ini, izinkan aku pergi menguburkan Bapakku, bukan dalam konteks orang tuanya mati lalu Tuhan melarang. Kalau mau ikut aku tidak boleh kuburin orang tuanya, nggak begitu saudara. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah penguburan yang kedua. Nah penguburan yang kedua ini ketika jasad tersebut sudah jadi tulang belulang. Nah proses pembusukan kulit tubuh kita lalu jadi tulang belulang ini kan lama. Nah biasanya saudara keluarga itu, ya, ada orang khusus yang mengerjakannya. Jadi penguburan kedua ini adalah setelah tinggal tulang belulang, tulang itu diambil dari gua tersebut, lalu dipindahkan ke peti, namanya peti ovarium, peti tulang belulang. Nah proses ini disebut dengan penguburan kedua, atau disebut dengan secondary burial, yang dikenal dengan istilah ossuary. Ya saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Nah ada orang-orang yang terlatih secara profesional menurut hukum Yahudi dalam mengurus tulang belulang ini. Dengan tata cara mengumpulkan tulang belulang, memasukkan ke dalam peti, ya. Mereka yang urus, bukan kamu. Kamu tuh cuma alasan. Aku mau jadi ikut, mau ikut Yesus, tapi aku mau nguburin orang tuaku dulu. Tuhan bilang kamu itu alasan. Kalaupun proses penguburan yang kedua, ngumpulin tulang, bukan kamu yang ngerjain. Ada orang yang memang mengerjakan secara profesional melakukannya ini.
Jadi Yesus menyindir, bilang sih mau ikut aku, tapi alasannya mau nguburin orang tua dulu. Jadi Tuhan katakan, aku sudah tahu sebenarnya. Ya, kamu tuh nggak sungguh-sungguh. Kamu tuh banyak alasan. Seringkali menunda-nunda pengen ikut Tuhan. Nggak sungguh-sungguh. Jadi selalu mencari alasan. Ada nggak orang seperti itu? Jadi Kristen mau ikut Tuhan, mau jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Aduh, kayaknya berat banget ya. Jadi ditunda-tunda, dijadikan alasan. Banyak sekali. Jadi alasan yang dikemukakan orang ini yang ingin menguburkan ayahnya dahulu, bapaknya dulu, sebenarnya ini dalam konteks penguburan kedua. Bukan penguburan pertama orang ketika orang tua sudah mati. Kalau sekarang katakanlah ini sedang perjalanan ini. Orang ini kan sedang perjalanan mengikut Yesus. Orang ini berkata, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Tapi izinkan aku dulu ya menguburin orang tuaku. Nggak mungkin dong saudara. Kalau memang orang tuanya benar mati, dia nggak mungkin ikut Yesus waktu itu. Jadi jelas waktu dia ngomong ingin menguburkan orang tuanya dulu, pasti penguburan yang kedua. Setelah orang tuanya dikuburkan pertama, tinggal tulang belulangnya. Penguburan kedua itu tinggal mengumpulkan tulang-tulangnya, ditaruh ke dalam sebuah peti yang khusus dan spesial. Dan itu dikerjakan orang-orang khusus untuk ditubur secara permanen atau ditaruh ke dalam gua. Jadi gua itu isinya cuma tulang tapi ada peti yang kecil saudara. Nah itu tradisi orang Yahudi. Jadi Tuhan mengatakan ini, Tuhan melihat bahwa ada orang ya mulutnya ngomong mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut saya. Tapi selalu melemparkan alasan. Ya. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah yang ketiga, mau ikut Yesus harus berani tunduk, berani taat. Masih dalam konteks ayat 20, Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saudara. Jadi kalau saudara melihat apa yang dimaksud perkataan Yesus ini, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 terlebih dahulu. Ayat ini berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala. Kepala dari istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi siapa yang menjadi kepala dalam gereja? Kristus. Saudara dan saya adalah jemaat. Siapa kepalanya? Yesus. Jadi Yesus itu kepalanya. Kalau Yesus ada kepalanya, jemaat, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ini seperti leher. Saudara aku kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah kepala jemaat. Suami itu kepala dari istri. Tetapi Yesus berkata ia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kenapa sampai Tuhan Yesus berkata, aku gak punya tempat meletakkan kepala. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi ingat saudara, julukan bagi bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, hard-hearted. Ya, jadi keras kepala, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Nah mengapa Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya? Jawabannya karena kita sebagai jemaat tidak mau tunduk. Saudaraku yang kekasih, sadar atau tidak sadar? Yang menjadi kepala gereja itu Kristus. Dalam rumah tangga, konteks keluarga, menjadi kepala itu suami. Seringkali suami tidak dapat tempat. Kepalanya nggak bisa berdiri tegak. Karena istri itu sebagai leher tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau hormat. Nah itu sebabnya kenapa kita melihat seolah-olah Yesus tidak berkuasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia nggak mendapatkan tempat di kepalanya saudara.
Yesus bilang ke kiri, kita keras, kita nggak mau. Leher kita nggak mau muter. Yesus bilang coba pandang ke atas, kita nggak mau. Wah, Yesus katakan gua nggak dapat tempat ini dalam hidup lu. Lu bilang mau ikut gua nggak dapat tempat dalam hidupmu. Tuhan bilang ke kanan, nggak mau dia, udah nggak mau. Jadi hidupnya semau-mau dia. Nggak heran dalam fakta kenyataannya, hidup orang percaya, hidup orang Kristen sepertinya nggak ada kuasa. Dan dia menjalani hidup ini dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Karena Yesus sebagai kepala, tapi tidak mendapat tempat selayaknya. Kita tidak menempatkan Yesus dalam posisi sepantasnya, selayaknya jadi kepala. Biar ini jadi bahan renungan saudara dan saya. Bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai kepala. Kalau dia kepala, kepalanya memerintah, ya. Lehernya ikut, kepalanya belum. Coba lihat ke kiri. Ini kan butuh, leher perlu taat. Kalau dia nggak mau, Yesus bilang, wah, kamu nggak tunduk, nggak hormat. Gua nggak dapat tempat dalam hidupmu. Bagaimana saya bisa berkuasa atas hidupmu? Yesus bilang, coba pandang ke atas, lihat burung-burung di udara. Nah, saya nggak mau. Bukankah begitu faktanya dalam kehidupan orang Kristen? Mau ikut Yesus, mau. Tapi mau hormat, tunduk, taat sama Yesus, tunggu dulu. Jadi Tuhan bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Gara-gara kepalanya keras. Gara-gara kita ini tegar tengkuk. Biarlah pemahaman ini membuka wawasan kita, menyadarkan kita. Ternyata kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, bukan sekedar cuma di mulut Tuhan, aku mau iring Yesus, bukan cuma nyanyi yang jago. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bukan hanya bernyanyi yang bagus kita nyanyikan, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya kita itu adalah orang yang keras kepala. Tiap minggu kita dengarkan firman Tuhan, kita baca Alkitab. Benarkah kita mentaati firman Tuhan yang kita baca? Benarkah kita mau menghormati Tuhan Yesus? Benarkah kita mau kata siap Tuhan? Ku jawab iya, iya, iya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya atau tidak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, berubahlah cara pandang kita tentang kekristenan kita. Jadikanlah Yesus sebagai pusat kehidupan. Kalau engkau sebagai seorang yang materialistis, engkau gak bisa menjadikan Yesus sebagai pusat. Sebab pusat hidupmu pasti harta benda. Kalau engkau adalah orang yang gila dihormat, engkau pasti tidak bisa menjadikan Yesus sebagai pusat hidup. Engkau akan mencari penghormatan di mana-mana. Kalau engkau ingin menjadi populer, engkau tidak bisa menjadi Yesus sebagai pusat dalam hidup.
engkau akan mencari terkenal. Seseorang yang ingin dikenal, dia akan mencari popularitas, sehingga popularitas akan menjadi pusat kehidupan. Tetapi seorang murid sejati, dia hanya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Ujilah diri saudara sendiri. Kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit hari-hari ini. Apakah Yesus itu tetap menjadi pusat hidup saudara dan saya? Dalam keadaan apapun, iman, keyakinan kita tidak goyah dan tidak terpengaruh. Berkat berkurang, tetap kita bersuka cita. Tetap kita ke gereja, tetap kita menyembah Tuhan. Hanya karena virus corona, COVID-19. Di situ kita disaring, diuji habis-habisan. Ada orang yang mengalami ketakutan yang sangat mencekam dan luar biasa. Takut mati, takut kena virus. Saudaraku yang kekasih, dia tidak fokus lagi kepada Yesus, yang dia fokus cuma hanya COVID-19. Yang penting saya aman dari COVID-19. Yang penting gua nggak kehilangan harta. Yang penting saya tidak kehilangan popularitas. Yang penting saya tidak kehilangan ini, saya tidak kehilangan itu. Fokusnya bukan kepada Yesus lagi. Biarlah hari ini firman Tuhan ini menyadarkan dan mengingatkan kita. Masih maukah kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu? Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dan perjamuan kudus ya. Saya enggak punya ya. Setiap kali kita berdiri di hadapan Tuhan, melihat roti dan anggur ini, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesuslah kita ingat dosa kita sudah ditebus, kesalahan kita sudah diampuni. Kita adalah orang yang tidak benar tadinya. Oleh karena pengorbanan, oleh karena darah Yesus, maka saudara dan saya dibenarkan. Sehingga status saudara dan saya di mata Tuhan hari ini adalah orang benar. Kita benar bukan karena kita berbuat semua benar. Masih banyak kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi melalui perjamuan Tuhan ini, melalui darah Yesus inilah kita dibenarkan. Kita disucikan. Kita memang orang yang kotor. Perkataan, perbuatan, tindakan, kehidupan kita begitu banyak kotor-kotoran yang menempel dalam hidup kita. Tapi ketika engkau memandang pengorbanan Yesus, engkau melihat pengorbanan Yesus, engkau disucikan, engkau dibersihkan melalui darah. Kita yang tadinya tidak layak, kita dilayakkan dalam hadirat. Itu sebabnya syarat untuk makan perjamuan Tuhan cuma dua. Pertama, engkau harus percaya Yesus. Yang kedua, engkau harus mengakui ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Tuhan, bukan sekedar lambang, saudara. Itu sebabnya pada perjamuan terakhir Yesus berkata, duduk bersama murid-muridnya, dia berkata, ini adalah tubuhku. Yang dia pecahkan itu roti, tapi dia bilang tubuh. Jadi sekalipun roti yang mereka makan, tapi Tuhan Yesus yang berkata melalui mulutnya, inilah tubuhku.
Sekalipun anggur ketika dia minum dalam satu cawan, dia berikan kepada murid-muridnya. Dikatakan inilah darahku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil perjamuan Tuhan, ketika kita mengambil perjamuan kudus, akuilah roti yang kita pegang dengan tangan kita ini adalah tubuh Tuhan. Kenapa tubuh Tuhan jadi hancur? Karena saudara dan saya. Kenapa darahnya yang tidak berdosa mengalir? Karena dosa saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita hadapan hadirat Tuhan. Arahkanlah pandangan matamu kepada Yesus Tuhan. Arahkan hatimu kepada pengorbanannya. Lihatlah Yesus, dia tidak berdosa, tapi rela dijadikan berdosa karena saudara dan saya. Maukah kita jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupmu dan hidupku? Jikalau Yesus hidup di dalam dunia ini, dia jadikan Bapa sebagai pusat hidupnya. Pada waktu Rasul Paulus hidup di muka bumi ini, dia menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Dia hanya fokus, dia hanya mengarahkan pandangannya, dia hanya berlari-lari mencapai tujuan, yaitu panggilan yang mulia Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau. Tapi tunggu ya Tuhan. Lalu kita mengeluarkan sejumlah alasan. Kita menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Karena kita khawatir ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada banyak resiko, kita mungkin dikucilkan. Mungkin kita tidak disenangi. Mungkin kita tidak disukai. Mungkin kita tidak naik pangkat. Tapi hari ini biar kita sadar, siapakah yang menjadi fokus, yang menjadi pusat hidupmu? Apakah harta, apakah popularitas, apakah kekayaan, apakah uang, ataukah seseorang, atau Yesus sendiri yang menjadi pusat kehidupanmu? Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan, dia akan memperoleh jaminan hidup kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu sekali lagi posisi kita tetap mengangkat roti kita. Kita memandang Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa ini adalah tubuhnya. Oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus, roti ini adalah tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan untuk menanggung segala kelemahan dalam hidup saya. Saya terima dengan iman, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya kuat, saya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan kita, saudara. Cawan ini bukan sekedar anggur, tapi ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kapan saja kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat Tuhan Yesus. Ingat pengorbanannya, ingat kasihnya. Oleh anugerah Tuhan Yesus, anggur ini adalah darahmu Tuhan, yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran yang saya lakukan. Hari ini saya terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa, kesalahan, pelanggaran saya, Tuhan sudah tanggung dan Tuhan sudah ampuni. Saya terima dengan ucapan syukur. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Beri segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Oh, oh, oh. Jiwaku memuji, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tinggi. Siapa yang layak kita tinggikan dan kita agungkan dalam hidup ini? Tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun tantangannya, apapun resikonya, Yesus Kristus tetap ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tuhan, kami mau jadikan Engkau pusat hidup kami. Kami mau jadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Oh, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, angkat sekali lagi tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Pulanglah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan.